Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan soal kuis yang sudah disediakan. Tetapi bukan saya saja yang akan menyampaikannya. Ada 5 orang yang akan menjawab soal kuis tersebut. Ada di antara lain ialah nama saya Akis Fajar Rahman, MPM saya 2018 4350 1382, dan sebelah saya Nama saya Pramatullah, MPM saya 2018 43 500 143. sebelah saya lagi. Nama saya Zainal Ridho, NPM saya 2018 4350 1148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Kalista, NPM saya 2018 4350 1217, dan di sebelah saya Nama saya Nurul Fadila, NPM saya 2018 4350 1219. Kuis ini terdiri dari 7 kuis yang akan dijawab oleh kelompok kami. Tanpa mempersingkat waktu, silakan simak dan dengarkan jawaban dari kelompok kami ini. Saya akan menjawab kuis pertama. Soalnya yaitu 1. Berikan analisa lengkap Anda mengenai gambar skema dasar sistem komputer. Jawabnya, mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi memproses data, memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. 2. Mengapa sistem operasi dibutuhkan? Jawab, sistem operasi atau bahasa Inggris Operation System disingkat OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. 3. Jelaskan tentang komponen sistem komputer. Jawabnya, hardware atau perangkat keras. A. Perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik seperti perangkat-perangkat pemasukan, perangkat pemproses, maupun perangkat keluaran. B. CPU atau Central Processing Unit berperan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan menguruskan laluan informasi menerusi sistem komputer. C. Input Birage adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Terima kasih. saya akan menjawab kuis kedua. Berikut adalah pertanyaannya. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi berbasis web atau web-based computing dan komputasi pada embedded system atau embedded computing, serta berikan contohnya. Setelah membaca pertanyaan tersebut, berikut saya akan menjelaskan jawabannya. Yang pertama, komputasi berbasis web atau jaringan. Komputasi berbasis web atau jaringan berarti menyediakan sebuah fasilitas untuk mengakses data yang luas oleh berbagai macam perangkat elektronik. Akses tersebut akan tersedia apabila perangkat elektronik tersebut terhubung ke dalam jaringan, baik menggunakan kabel ataupun tidak menggunakan kabel, atau dalam arti lain nirkabel. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah hotspot corner di beberapa tempat, sehingga kita dapat mengakses internet dengan lebih luas dan lebih mudah dengan memakai kabel ataupun tidak memakai kabel, atau yang biasa kita sebut nirkabel. Yang kedua, embedded computer. Embedded computer adalah sebuah komputer yang dimasukkan ke dalam suatu peralatan tertentu, bertujuan untuk melakukan fungsi spesifik saja, berbeda dengan PC atau personal computer yang dapat melakukan banyak fungsi-fungsi umum. Embedded computer di sini tidak memiliki bentuk seperti komputer pada umumnya. Di sini embedded komputer mungkin hanya berupa sebuah chip. Contohnya seperti router, jam digital, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kuis 3. 1. Jelaskan perbedaan sistem operasi berbasis Command Line Interface CLI dan Graphic User Interface GUI. Perbedaan GUI dan CLI. GUI Graphic User Interface berbasis grafis dengan memiliki tampilan yang lebih menarik dan friendly berupa menu dan ikon-ikon aplikasi yang bisa langsung dibuka hanya dengan klik menggunakan mouse. Adanya tampilan grafik pada layar, interaksi antara pengguna dan sistem komputer lebih banyak menggunakan mouse daripada keyboard. Sedangkan CLI Command Line Interface berbasis teks yang jika ingin menjalankan sistem operasi ini harus mengetikkan perintah-perintah pada command prompt
tidak ada tampilan gambar dan grafik, hanya tampilan command line yang muncul. Input yang paling sering digunakan untuk interaksi antara pengguna dan sistem komputer menggunakan keyboard. Soal kedua, sebutkan keutamaan CLI dan GUI. CLI cepat dalam mengcopy. Jika di dalam mode antarmuka CLI menggunakan ketik format perintah CV, Anda bisa langsung mengcopy filenya lalu diletakkan ke sumber folder tujuan. Spesifikasi hardware rendah. Jika dalam CLI menggunakan hardware yang rendah tapi tidak terlalu rendah, bisa tetap berjalan dengan baik. Akses cepat. Jika dalam mode CLI, contoh saja untuk melihat isi dari suatu folder cukup dengan mengetik format perintah is. Bahkan seperti untuk menghapus suatu file bisa dengan mengetik format perintah ir. Sedangkan GUI tampilan yang menarik dengan adanya mode grafis pada antarmuka. GUI ini bisa membuat pengguna lebih nyaman dan cenderung bisa mengubah perasaan pengguna ketika menggunakan tampilan GUI. Kemudahan digunakan di sini banyak sekali jika diberikan dalam segi contoh, seperti untuk membuka aplikasi tidak memerlukan penulisan perintah pada papan ketik keyboard, cukup dengan klik, klik, klik. Mudah dipelajari. Orang-orang yang baru kenal dengan komputer kadang belum paham cara menggunakan komputer dengan baik atau bagaimana caranya. Akan tetapi dengan adanya mode GUI ini bisa membuat pengguna yang tidak tahu sama sekali menjadi bisa dalam waktu yang singkat. Soal ketiga, jelaskan pemahaman Anda apa yang dimaksud dengan sistem operasi berbasis open source. Open source itu sebuah lisensi pengembangan software yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh individu atau instansi, melainkan dikoordinasi oleh para pengguna yang saling bekerja sama dalam penggunaan source kode sumber yang tersedia bebas serta dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapa saja. Contohnya sistem operasi open source itu Linux, Ubuntu, Open. Dan sekian, terima kasih. Adalah sebuah contoh dari mengimplementasikan sebuah program komputer. Dengan kata lain, konsep dari kejadian tunggal dari program komputer berjalan. Thread adalah pelaksanaan instruksi terkecil program komputer yang dapat dikelola secara independen sesuai jadwal. Yang kedua, jelaskan prinsip kerja proses. Yang pertama, setiap proses membuat file, menghapus file, sinkronisasi antar file, komunikasi antar file, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengalokasikan jumlah memori yang dibutuhkan serta alamat memori yang diperlukan untuk menampung proses. Yang ketiga, penyimpanan sekunder erat kaitannya dengan media penyimpanan sekunder seperti hard disk, USB flash disk, SSD, DVD, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, jelaskan implementasi dari thread. Operasi untuk menciptakan dan menghancurkan thread serta operasi tentang layanan variabel seperti mubteses dan variabel kondisi. Ada dua pendekatan untuk menerapkan paket thread. Yang pertama adalah untuk membangun thread library dan eksekusi seluruhnya dalam model pengguna. Yang kedua adalah bahwa kernel harus menyadari thread dan jadwal mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima, 1. Jelaskan kelebihan dan kekurangan mutual exclusion. Jawabannya, kelebihan dari mutual exclusion dapat menjamin satu proses mengakses sumber daya pada suatu interval. Yang kedua, sederhana dan mudah diverifikasi. Yang ketiga, dapat diterapkan ke sembarangan jumlah proses. Yang keempat, dapat digunakan untuk mendukung banyak critical region. Kekurangan dari mutual exclusion: 1. Hanya satu yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan. Yang kedua, merupakan metode dengan busway waiting, sangat tidak efisien. Yang ketiga, adanya busway waiting memungkinkan terjadinya deadlock dan starvation. Soal yang kedua,
Jelaskan metode pembentukan mutual exclusion. Jawabannya, metode naive. Sebenarnya metode ini tidak menyelesaikan mutual exclusion karena masih terdapat skenario proses yang membuat situasi kacau. Contohnya seperti jika variabel log bernilai 0, proses mengeset variabel log menjadi 1 dan segera masuk critical selection. Jika variabel log bernilai 1, proses menunggu sampai nilai variabel log menjadi 0. Metode untuk situasi tertentu. Metode ini sering disebut metode bergantian secara ketat yang mengasut proses-proses yang hendak masuk critical selection secara bergantian terus-menerus. Proses memeriksa terus-menerus sehingga kondisi siap untuk diproses. Selanjutnya, metode Bush waiting. Implementasi mutual exclusion secara perangkat lunak sukses untuk pertama kali diberikan kepada Dekker, matematikawan asal Belanda. Algoritma Dekker yang dipakai untuk menyelesaikan mutual exclusion cukup rumit. Contohnya seperti tidak memerlukan instruksi-instruksi perangkat keras khusus. Yang kedua, proses beroperasi di luar critical selection tidak dapat mencegah proses lain memasuki critical selection itu. Yang ketiga, proses yang ingin memasuki critical selection akan segera masuk apabila dimungkinkan. Selanjutnya, metode penyelesaian level tinggi. Dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Prosesnya berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Contohnya seperti semaphore dapat dianalisasi dengan nilai bukan negatif. Yang kedua, ada dua operasional terdapat semaphore, yaitu operasi up dan operasi down. Soal ketiga, jelaskan prinsip kerja semaphore. Pada saat menjamin mutual exclusion, jawabannya, prinsip semaphore, dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda penyederhanaan. Yang kedua, proses dipaksa berhenti sampai proses memperoleh penanda tertentu. Yang ketiga, variabel khusus untuk penanda ini disebut semaphore. Terima kasih. Saya akan menjawab kuis pertemuan ke-6. 1. Definisikan perbedaan antara penjadwalan secara preemptif dan non-preemptif. Dan berikan contoh-contohnya penjadwalan tersebut. Yaitu 1. Penjadwalan preemptif, prosesnya dapat dijalankan secara bersamaan. Misalkan pemroses sedang menjalankan satu proses yang lainnya. Contohnya prioritas dan round robin. Yang kedua, penjadwalan non preemptif, yaitu prosesnya tidak dapat dijadwalkan dahulu sebelumnya karena sistem ini hanya bisa memproses secara satu persatu. Di dalam sistem ini prosesnya harus dijalankan secara berurutan. Contohnya Windows 3.1 dan Macintosh. 2. Jelaskan cara kerja dari penjadwalan multiple feedback queues atau MFQ dan round robin atau RR. Jawabannya adalah 2. Cara kerja multiple feedback queues atau MFQ, setiap kuantumnya dibagi dalam beberapa kelas tergantung berapa proses yang sedang dijalankan. Jika proses sudah ada di semua kelas, maka proses itu turun kelas prioritasnya. Yang kedua, cara kerja round robin. Jika kuantum atau tempat berjalannya proses habis dan proses sebelum selesai, maka proses running diubah menjadi ready dan dialihkan ke proses lain. 2. Jika kuantum belum habis dan statusnya masih menunggu, maka proses running akan berubah menjadi blocked dan dialihkan ke proses lain. Ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses sudah selesai, maka proses running diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kuis ke-7. Soal 1. Terangkan analisa Anda bagaimana kinerja sistem batch dan sistem interaktif terhadap model pengolahan data. Kinerja sistem batch. 1. Pada batch processing, data yang dimasukkan akan dihimpun dahulu menjadi satu kelompok atau yang biasa disebut batch. 2.
Kemudian batch baru tersebut akan dimasukkan ke dalam database untuk mengupdate master file. 3. Lalu data yang dikelompokkan tersebut akan dicetak ulang dan disortir sebelum dikirim ke database. Sehingga kalau ada data yang tidak valid, data akan dimasukkan ke dalam error report. Sedangkan kinerja sistem interaktif: 1. Pengolahan interaktif mengharuskan pengguna untuk memasok input. 2. Data akan langsung diproses saat itu juga. 3. Sistem interaktif biasanya sering kita jumpai dalam game, pengolahan kata, dan sistem pemesanan. 4. Penggunaan hanya perlu menggunakan beberapa saat guna tampilan jawaban. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau cara penyampaian, kata-kata maupun bahasa kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.